Jemaat yang kasih Tuhan, kita bersyukur hari ini kita sudah memasuki masa-masa Prapaskah, masa-masa di mana kita mempersiapkan hati kita untuk kita sungguh-sungguh menghargai apa yang sudah Tuhan berikan bagi kita, keselamatan yang diberikan, dan juga membuat kita sungguh-sungguh melalui firman Tuhan sepanjang minggu-minggu Paskah ini. Di doa Rabu kita akan kembali mengenang kasih Tuhan dan apa yang sudah Dia kerjakan bagi kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur kepadamu kalau kasih-Mu sungguh ajaib. Kasih-Mu Tuhan sungguh mempesona bagi kami. Karena kasih-Mu luar biasa Tuhan, berbeda dengan kasih yang ada dalam dunia ini. Di dalam minggu-minggu Prapaskah ini kami kembali ingin mengenang tentang kasih-Mu. Sehingga membuat kami Tuhan hidup memuliakan nama Tuhan. Mensyukuri untuk keselamatan yang Kau berikan. Bahkan juga hidup di dalam anugerah-Mu, memuliakan, mengagungkan Engkau. Membuat kami Tuhan boleh dilihat oleh orang-orang di dunia. Menjadi gambar dan rupa Allah yang nyata di dalam dunia ini. Berkati Tuhan pemberitaan firman Tuhan di depan ini. Kami rindu Tuhan menolong kami, mengubahkan hati kami untuk kembali dibentuk sesuai dengan kehendak-Mu. Di nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, tema hari ini saya kasih judul Behind the True Beauty. Jadi di belakang keindahan atau kecantikan atau ketampanan sejati. Saudara yang dikasih Tuhan, di dalam dunia ini bicara tentang yang indah, yang cantik, yang tampan, yang rupawan. Selalu saudara ada kaitannya dengan yang jelek, yang buruk, yang tidak menawan saudara-saudara. Kita dapat menyaksikan di dalam film-film, di dalam tulisan-tulisan novel atau cerita atau komik, perjuangan tokoh yang buruk rupa menjadi indah. Atau tokoh yang buruk rupa tersebut saudara ditolong oleh seorang yang rupawan. Saudara yang kasih Tuhan, ada komik buat anak-anak ya, dongeng dari Hans Christian Andersen, saudara-saudara, The Ugly Duckling, bebek saudara yang berbeda, bebek yang buruk. Dan kalau saudara masih ingat saudara tahun 99-an ya, saudara lihat ini siapa? Betty LaFea, ya, ini zaman-zamannya di Indonesia kita dimasuki telenovela, ya, ibu-ibu di rumah senang sekali menonton telenovela, ya, dan ceritanya adalah Betty ini dia bekerja di rumah mode, tapi wajahnya jelek, saudara-saudara, diceritakan, dan dia jatuh cinta kepada siapa? Pemiliknya yang bernama Armando, Jose Armando kalau nggak salah ya saudara. Dan ini juga saudara dibuat dalam versi Amerikanya menjadi Ugly Betty. Dan kalau kita tahu juga saudara dongeng Disney, cerita Disney yang sangat melegenda saudara-saudara, yaitu Beauty and the Beast. Ya saudara-saudara, dengan film yang baru saudara-saudara dibuat secara nyata, bukan kartun, kita melihat ada tokoh Beast, saudara-saudara, yang terkutuk. Padahal dia adalah seorang prince. Dan saudara-saudara Bella yang cantik, yang rupawan, saudara-saudara, menarik hati Gaston, seorang yang badannya kekar, seorang yang ganteng, digemari oleh para wanita. Tetapi saudara Bella bisa mencintai Beast yang buruk kelakuannya. Dan saudara-saudara, sekarang ini bagi anak remaja, saudara, webtoon berikut ini pasti pada tahu. Atau ibu-ibu di rumah juga saudara-saudara tahu, ya. Versi hidupnya saudara, bukan webtoon. Versi drama Koreanya saudara baru saja berakhir beberapa minggu yang lalu. Film The True Beauty. Kita melihat ada tokoh saudara-saudara yang cantik semuanya di sini. Sebenarnya saudara tokoh yang di atas, Im Joo Gyung itu, dia adalah seorang yang buruk rupanya, ya,
Digambarkan sedemikian rupa dia dibully, saudara-saudara. Dan bagaimana akhir kehidupannya, saudara-saudara. Dia menderita di sekolah, dia juga menerima ejekan. Orang tua juga tidak mengerti dia. Dan dia kemudian belajar untuk make up, makeover, sehingga menjadi cantik. Tapi perjuangannya adalah bagaimana kecantikan sejati itu sudah ada di dalam dirinya. Bagaimana ketika kedoknya terbuka, apakah Cha Eun-woo, saudara-saudara ya, Lee Soo-ho di sini saudara yang dimainkan, dia tetap mengasihi apa adanya. Dan bagaimana juga dengan temannya yang cantik, saudara, ketika tahu hal ini. Saudara yang kasih Tuhan, inilah kenyataan kehidupan manusia. Di balik secara kecantikan seseorang, ada hal yang buruk sebenarnya di dalam diri orang tersebut. Ada yang sebenarnya ditutup-tutupi, saudara-saudara, supaya bisa diterima. Bagaimana saudara kenyataannya ketika temannya, saudara, Im Joo-gyong ini, saudara-saudara, Kang Soo-jin, saudara-saudara, dia jatuh cinta sama pasangan si Im Joo-gyong ini, saudara. Maka dia kemudian yang tahu rahasia Im Joo-gyong ini sebenarnya cantik karena make up. Dia bongkar, saudara, keburukannya. Saudara, kenapa Im Joo-gyong yang cantik, saudara, dia tidak pede ketika dia tidak diterima cintanya? Kenapa, saudara-saudara? Karena kita mau belajar tentang makna, saudara, si cantik dan si buruk rupa di dalam momen Prapaskah ini apa? Saudara, karena di dalam Roma 7 ayat 15 dikatakan demikian. Sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu. Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Mengapa, saudara, di dalam diri kita yang baik, di dalam diri kita yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah begitu indahnya, tetapi, saudara, kita bisa, saudara, iri hati, kita bisa membuli, saudara, orang-orang yang bisa kita rendahkan. Mengapa, saudara, dalam diri kita ada perasaan-perasaan, saudara, tidak suka kepada hal yang buruk. Dan kita tidak bisa menerima keadaan yang buruk, hanya ingin menerima yang indah-indah saja, saudara-saudara. Karena, saudara-saudara, itulah sisi gelap kehidupan kita. Sisi gelap kehidupan ini, saudara, yang menarik dituliskan. Tadi saya katakan banyak buku, banyak cerita. Di dalam film, saudara-saudara, Amerika ada 20 kisah film, saudara-saudara, tentang buruk dan cantik ini. Dan lebih, saudara, sebenarnya. Kalau kita mau lihat, saudara, ada dua tokoh ini yang saya sebut. Saul. Apa kesalahan Saul? Saul seorang raja yang tampan, yang tinggi, saudara-saudara. Tetapi dia mengejar-ngejar Daud yang kecil. Kenapa? Karena ada sisi gelap dari dirinya, saudara, yang tidak terima dengan sanjungan yang diterima oleh Daud. Sikem, siapa dia? Saudara, sisi gelapnya ketika dia menyukai seorang wanita bernama Dina, anak dari saudara-saudara keluarga Yakub. Dia jatuh cinta dan kemudian, saudara, mencemari Dina. Sikem kemudian, saudara, berusaha untuk menebus kesalahannya, tetapi dia dibunuh oleh saudara-saudara Dina. Saudara yang kasih Tuhan, bagaimana dengan Lot? Ada sisi gelap di dalam kehidupannya, saudara. Dia menjual, saudara, imannya, boleh dikatakan. Dia menjual, saudara, hidupnya bersama dengan Tuhan. Demi rela hidup di Sodom dan Gomora. Dan menutup mata dengan kebiasaan orang-orang di sana. Demi untuk mendapatkan tanah yang baik. Dan kemudian kita tahu sisi gelap kehidupan selanjutnya. Herodes, saudara kenal Herodes. Bagaimana sisi gelapnya? Dia membunuh, saudara-saudara, anak-anak di bawah usia 2 tahun. Dia membunuh, saudara, anak-anak. Mengapa? Karena akan ada seorang raja yang menggantikan dia, yang telah lahir di Bethlehem. Dan Herodes yang lain, saudara-saudara, memenggal kepala sepupu Tuhan Yesus, yaitu Yohanes Pembaptis. Bagaimana, saudara, dengan kita sendiri? Sebenarnya kita yang dilihat indah di balik semuanya itu
ada satu sisi gelap yang harus dibereskan di hadapan Tuhan. Saudara-saudara, ada buku yang mengatakan The Dark Side of the Leadership. Banyak pemimpin sudah di balik kesuksesan mereka, di balik kekuatan mereka, ada sisi gelap, saudara, yang jika tidak dibereskan dapat menghancurkan kepemimpinan diri mereka. Saudara yang kasih Tuhan, bagaimana dengan masa Paskah ini? Ada sisi gelap juga, tokoh prapaskah, para murid. Para murid, saudara-saudara, ada sisi gelapnya, yaitu mereka sembunyi ketika Tuhan Yesus membutuhkan pertolongan. Ketika Tuhan Yesus berdoa, apa yang dilakukan oleh 3 murid kesayangan atau kepercayaannya, Yohanes, Petrus, dan Yakobus, mereka tertidur dan tidak sanggup berjaga-jaga. Bagaimana dengan Herodes yang lain? Saudara, Herodes ini, dia ingin bertemu dengan Yesus, dia penasaran. Dia mengolok-olok Tuhan Yesus. Bagaimana dengan Pilatus, sisi gelapnya? Sepertinya dia seorang pemimpin yang benar, tetapi saudara, Pilatus seorang yang lepas tanggung jawab. Seorang yang dikenal, saudara, ya, bisa menjadi lambang saudara di masa Covid ini. Karena apa? Kegemarannya adalah mencuci tangan. Saudara, Pilatus, dia cuci tangan. Dia sudah mau lepas dari tanggung jawab. Banyak saudara-saudara, para imam. Apa yang dilakukan para imam? Di balik saudara kedok keagamaannya. Di balik saudara fitnahannya, perkataannya saudara kepada Tuhan Yesus yang dikatakan menghujat. Ada fitnahan, ada rencana buruk. Di balik semua itu saudara yang tidak diketahui oleh orang-orang. Dia menghasut sedemikian rupa untuk menjatuhkan tokoh agama yang saat itu memperbarui orang-orang Israel. Memperbarui keimaman yang ada. Memperbarui saudara prinsip kenabian yang ada. Memperbarui saudara prinsip Raja Mesias yang dipercaya oleh para imam dan masyarakat pada saat itu. Dan yang sering dilupakan saudara-saudara yang kita akan bahas lebih jauh, yaitu sisi gelap dari para prajurit. Di dalam Matius 27 ayat 26 sampai 31 dikatakan bahwa lalu ia membebaskan Barabas bagi mereka, tetapi Yesus disesahnya lalu diserahkannya untuk disalibkan. Kemudian serdadu-serdadu wali negeri membawa Yesus ke gedung pengadilan, lalu memanggil seluruh pasukan berkumpul sekeliling Yesus. Mereka menanggalkan pakaiannya dan mengenakan jubah ungu kepadanya. Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya, lalu memberikan dia sebatang buluh di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-olokkan dia, katanya, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Mereka meludahinya dan mengambil buluh itu dan memukulkannya ke kepalanya. Sudah mengolok-olokkan dia, mereka menanggalkan jubah itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Kemudian mereka membawa dia keluar untuk disalibkan. Apa yang dilakukan prajurit, saudara-saudara? Mana sisi gelap mereka? Mereka adalah saudara-saudara seorang prajurit yang hanya ditugaskan untuk menjalankan tugas. Tugasnya apa, saudara? Membawa Tuhan Yesus. Membawa terpidana yang diputuskan saat itu. Dan tugasnya sedang membawa, membunuhnya dengan cara disalibkan. Tetapi saudara, dalam diri mereka ada ide lain untuk menjalankan tugas. Mereka kreatif. Bukan. Tetapi ada sisi gelap yang muncul ketika mereka menjalankan tugas mereka. Tugas ke-1 adalah cuma menyesah. Apa itu menyesah, saudara-saudara? Memukuli dengan cambuk. Ketika saudara cambuk itu digunakan, mereka sisi gelapnya muncul. Senang melihat darah dari Tuhan Yesus. Senang melihat rintihan orang yang terpidana, yang badannya lemah, tidak sekuat prajurit.
Dan tugas ketiga menyalibkan. Loh, di mana tugas keduanya? Bukan kelewat secara saya sengaja. Cuma 2 tugas ini. Tetapi sebelum tugas ketiga ini ternyata para prajurit punya ide lain untuk menjalankan tugas yang kedua yang tidak diperintahkan. Tapi menjadi sisi gelap kehidupan para prajurit. Meludahi. Sederhana, saudara-saudara. Meludahi. Meludahi itu saudara tidak menyakiti tubuh. Tidak seperti mensesah yang diperintahkan oleh negara pada saat itu. Hanya meludahi. Tetapi saudara, meludahi adalah sungguh merendahkan jiwa. Jadi saudara kalau mungkin orang yang terhina bukan karena dipukuli. Tetapi lebih saudara ketika dia meludahi kita. Meludahi saudara adalah merendahkan jiwa. Meludah saudara yang dilakukan oleh prajurit ini saudara artinya adalah dia ingin meninggikan diri, dia lebih kuat. Dia meninggikan diri atas penderitaan orang lain. Orang yang sudah menderita mengapa diludahi lagi? Mereka merasa besar saat mereka meludahi dapat menghina orang yang kecil, orang yang tak berdaya. Sehingga Kristus yang punya kuasa mereka katakan kecil. Sering kasih Tuhan meludahi. Pernahkah kita meludahi orang? Mungkin tidak. Tapi saudara, bergosip sejenis dengan meludahi. Mengapa? Karena saudara bergosip dengan tujuan merendahkan diri orang lain, mengguncingkan orang agar orang itu dikucilkan, agar orang itu tidak diterima, agar diri kita yang diterima yang lebih baik dari dia. Berarti itu sudah meninggikan diri, merendahkan orang lain. Memfitnah. Ini saudara dikatakan fitnah itu lebih kejam katanya dari pembunuhan. Ya, pelesetannya fitnah lebih kejam dari fitness. Susah, saudara. Lalu, marah dengan sombong. Pernah kita marah dengan tangan yang terangkat, memukul. Dan kemudian dengan keras kita, dengan mata yang membelalak, saudara. Kita menuding orang. Dengan mata yang membelalak, saudara, kita menjatuhkan hukuman, saudara. Dengan marah. Kita sudah merendahkan orang saat itu. Dan menyorot lampu. Ini hal sederhana. Mungkin ketika kita ada di jalan tol, ya, ada orang menyalip kita. Lalu kita kejar. Lalu saudara ternyata dia apa? Kita bisa kejar. Selesai kita kejar apa? Dia menyorot lampu besar. Sehingga membuat kita silau. Atau kita yang melakukan saudara. Karena tidak dapat mengejar mereka. Saudara menyoroti, merendahkan diri orang lain, meludahi, menyoroti orang tersebut saudara menjadi fokus, membuat orang itu sedih supaya kita bahagia. Pernahkah saudara kita melakukan hal ini? Bergosip, memfitnah, marah dengan sombong dengan mata yang belalak dan menuding, menyorotkan lampu agar orang itu menjadi perhatian, ejekan orang, membuat orang sedih. Supaya kita bahagia. Itu yang dilakukan prajurit pada Yesus. Bertawa mengolok-olokkan. Saudara, meludahi mungkin tidak dilakukan oleh anak-anak kita yang membuli temannya. Atau kita yang membuli rekan kerja kita. Tapi kita menggosip, memfitnah, dan hal yang lainnya ini. Membuat orang sedih. Supaya kita bahagia. Saudara, Matius 25 ayat 40 mengatakan, dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya, segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Saudara, ayat firman Tuhan lagi ada yang berkata, saudara, barang siapa menghina ciptaan Tuhan berarti menghina orang, berarti menghina ciptaan Tuhan. Saudara, seringkali kita menghina keberadaan orang. Padahal saat itu firman Tuhan mengatakan, segala sesuatu yang kita lakukan ketika kita membuli, ketika kita merendahkan orang, kamu telah melakukannya bagi Tuhan.
Kita tidak seperti itu jawaban kita. Tapi kenyataannya saudara, kita mungkin pernah melakukannya. Di balik saudara keindahan kehidupan kita, kemewahan hidup kita, kepandaian kehidupan kita, apa yang kita peroleh. Saudara yang tahu bagaimana saudara memperoleh semuanya itu. Bagaimana saudara melakukannya. Tapi di balik semuanya itu saudara, kita tahu bahwa kita adalah gambar dan rupa Allah yang telah rusak. Mengapa kita bisa seperti itu saudara? Karena gambar dan rupa Allah dalam diri kita sudah rusak. Sehingga saudara ada binatang di dalam diri kita yang muncul saudara. Ini keadaan universal. Efesus 2 ayat 3 mengatakan sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Ini Paulus yang mengatakan, seorang pengkhotbah, seorang penginjil misionari yang besar. Dia mengatakan pada dasarnya dia orang yang harus dimurkai. Sesungguhnya saudara, di dalam Mazmur dikatakan oleh Daud, dalam kesalahan kita diperanakan, dalam dosa kita dikandung ibuku. Jadi penyebabnya adalah dosa saudara yang ada dalam diri kita. Saudara, kita bisa membanding-bandingkan orang lain saudara ketika kita berdosa. Kenapa? Karena kita berkata kita tidak seberdosa orang lain. Kita lebih suci, kita lebih benar. Saudara-saudara, hati-hati ketika kita merasa tidak ada dosa di dalam diri kita. Dan membandingkan dosa kita lebih kecil dibandingkan orang lain. Dosa tetaplah dosa. Kecil besar di hadapan Tuhan tetaplah dosa. Dan kita butuh bantuan. Saudara, kita butuh pertolongan untuk melepaskan diri kita dari dosa. Dan tolak ukur kita saudara bukan di palungan tempat makan saudara binatang-binatang berkubang. Ya. Saudara-saudara, tetapi di palungan atau salib. Di balik saudara palungan ada bayang-bayang salib. Kita butuh saudara Tuhan Yesus yang datang. Mengapa? Karena kita sekarang dikatakan sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dan dikatakan saudara bagaimana diri kita. Betapa liciknya hati. Lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu. Siapakah yang dapat mengetahuinya? Saudara, untuk membereskan hati kita yang sudah membatu. Perlu pengobatan. Perlu membereskan. Hati itu harus diangkat. Diganti dengan hati yang baru. Harus ditransplantasi saudara. Tuhan Yesus mengambil transplantasi tersebut. Memberikan hatinya bagi kita. Roma 3 ayat 10 dan 23 mengatakan. Seperti ada tertulis. Tidak ada yang benar. Seorang pun tidak. Ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa. Dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Inilah kenyataan kita. Di Minggu Paskah ini mari kita melihat. Bahwa semua telah berbuat dosa. Kita telah kehilangan kemuliaan Allah. Seorang bernama Michel de Montaigne saudara mengatakan tidak ada manusia yang begitu baik. Yang andai ia menyerahkan semua pikiran dan tindakannya kepada hukum. Tidak patut digantung 10 kali dalam hidupnya. Yeremia 13 ayat 23 mengatakan saudara. Betapa susahnya saudara kita mengubah diri kita. Dapatkah mengganti kulitnya atau macan tutul mengubah belangnya? Masakan kamu dapat berbuat baik. Hai orang-orang jahat yang membiasakan diri berbuat jahat. Saudara, kebaikan kita tidak dapat menggantikan semuanya itu. Belang kita tetap ada, sudah dilihat oleh Tuhan. Sembunyi saudara di balik keindahan saudara seperti macan tutul yang indah. Tapi tetap saudara dia tidak bisa lepas dari belangnya tersebut. Saudara, sebab keinginan daging adalah perseteruannya terhadap Allah. Karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Jadi tidak mungkin saudara. Jadi kita bisa berbuat apa? Karena kita bermasalah. Dikatakan, sebab berdosa ialah maut. Tetapi karunia Allah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saudara, saya tantang saudara. Untuk 1 bulan saudara tidak berbuat dosa. Bisa? Kebanyakan ya, 10 hari deh. 3 hari, 1 hari, setengah hari,
1 jam. Tidak bisa saudara, kita tetap berdosa di hadapan Dia. Dalam pikiran kita bisa berdosa. Dalam perbuatan kita berdosa. Bahkan itu dalam hati kita pun saudara, tetap kita bisa berbuat dosa. Sebab upah dosa ialah maut. Kita punya masalah dosa yang harus dibereskan. Dan kita juga sudah tidak kudus. Karena tanpa kekudusan, tidak seorang pun dapat melihat Tuhan. Kita juga jahat, dikatakan. Upah pekerjaan orang benar membawa kepada kehidupan. Tetapi penghasilan orang fasik membawa kepada dosa. Jadi yang apa kita perbuat tidak bisa lakukan untuk masalah kita dengan dosa, hidup kita yang tidak kudus. Dan perbuatan kita sering jahat. Yesuslah the true beauty. Yesuslah keindahan yang sejati. Apa yang dilakukan sebagai Jesus the true beauty. Yesaya 50 ayat 6 mengatakan, aku memberikan punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Dia tidak meminta bentara surga, tentara surga datang untuk melepaskan dia. Atau seorang malaikat untuk memberikan handuk, atau seorang prajurit untuk mengelap. Kenapa saya katakan lap, saudara? Karena tadi dia membiarkan dirinya diludahi, dihina, direndahkan, saudara-saudara. Dia memilih melakukan itu karena dia tahu kita selalu bisa saling merendahkan dan direndahkan. The true beauty. Inilah Tuhan Yesus. Yesaya 52 ayat 14 mengatakan, seperti banyak orang akan tertegun melihat dia. Begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi. Dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Yesus yang disalib, yang begitu indah, saudara-saudara, dia menjadi buruk. Yesus bukan hanya menolong seperti cerita-cerita novel atau saudara-saudara drama Korea, telenovela, kisah dongeng, saudara dan lainnya. Tetapi Tuhan Yesus, saudara, yang berbeda dengan tokoh-tokoh lain, dia mengambil rupa kita yang buruk. Dia menanggung keburukan kita. Sehingga sudah tampaknya dikatakan dalam Yesaya ini, dia bukan seperti anak manusia lagi. Yesaya 53 ayat 2 mengatakan sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan sebagai tunas dari tanah kering. Dikatakan ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada. Sehingga kita memandang dia dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Tidak ada orang yang berani menatap, bahkan mungkin kita pun sudah takut melihat wajah Yesus setiap film The Passion diputar. Kita ngeri melihat hal itu, saudara. Tapi itulah diri kita yang seharusnya saudara tanggung dosa tersebut. Tapi Tuhan Yesus yang menggantikan kita, saudara-saudara. Inilah akhir, saudara, dari the true beauty, keindahan Tuhan Yesus. Dia bukan hanya memberikan keindahan bagi manusia, saudara. Dia bukan hanya menolong kita menghadapi ejekan, hinaan, merendahan diri. Tetapi dia yang menanggungnya, saudara-saudara. Dia yang indah wajahnya, rupawan, menjadi buruk, saudara-saudara. Di balik saudara keindahannya, ada keburukan yang dia tanggung. Saudara yang kasih Tuhan, Galatia 3 ayat 13-14 mengatakan, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat, dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini, supaya dalam dia berkat Abraham, sampai kepada bangsa-bangsa lain. Sehingga oleh iman, kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Saudara, jikalau Tuhan Yesus, the ugly, bukan. Tuhan Yesus, the beauty itu datang menghampiri kita yang buruk. Maka kita bisa bebas dari masalah yang ada. Kita dengan apapun cara tidak bisa. Saudara-saudara, film True Beauty, perjuangan bagaimana menutupi saudara-saudara dengan make up. Kita dapat menutupi dengan apapun juga. Tetapi yang dibutuhkan adalah saudara kita tampil apa adanya. Apakah saudara kita harus kemudian sebagai manusia jadi akhirnya menerima keburukan kita? Tidak. Tuhan Yesus ingin kita pun menjadi indah. Telenovela, drama Korea, film-film tersebut saudara, pada endingnya biasanya apa? Tokoh yang buruk itu menjadi cantik. Itulah kerinduan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ingin kita menjadi gambar dan rupa Allah kembali yang cantik seperti dia. Mengapa? Karena Tuhan Yesus
sudah mengambil rupa yang buruk itu bagi kita. Keburukan ditimpakan kepada dia. Kalau sudah Tuhan Yesus tidak pernah datang, kita akan terus ada dalam masalah ini. Mari Paskah kita melihat keindahan Tuhan Yesus yang mati di kayu salib. Di belakang wajahnya yang buruk ada keindahan sejati. Mari kita berdoa. Tuhan, biarlah kasih-Mu tidak hanya mempesona kami, tetapi sungguh bukan hanya menggetarkan. Tapi sungguh Tuhan, kami ingin menyembah Engkau seumur hidup kami. Kami mengatakan bahwa kasih-Mu saja yang Kau perlukan untuk membebaskan diri kami. Untuk membuat kami menjadi true beauty. Tuhan ingin kami kembali menjadi ciptaan yang indah. Ampuni kami Tuhan. Kalau ada sisi gelap yang belum kami bereskan di hadapan Tuhan, kami membawa kepadamu. Sehingga bukan sisi gelap itu yang muncul dilihat orang-orang. Sehingga mereka akhirnya menghujat Tuhan. Tetapi Tuhan, sisi baik dalam diri kami terus ada, mengalir. Karena kasih Tuhan Yesus yang memampukan kami. Dengan apa adanya, dengan kasih Tuhan tersebut, kami hidup memuliakan nama Tuhan. Menjadi keindahan yang sejati. Mereka melihat ada Yesus di balik segala yang kita lakukan. Tuhan, terima kasih untuk kasih-Mu yang Kau sediakan. Nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Sudah dikasih Tuhan, persekutuan doa kita selesai. Mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan dan menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Tuhan berkati, persekutuan doa kita selesai.